Selamat pagi anak semua. Selamat pagi, Pak. Bentar ya, sambil menunggu teman kalian yang mau join, bisa join ke Zoom sambil menunggu sebentar ya. Bapak kasih 2 menit ya. Sambil menunggu ya, ini terlihat masih 21 orang, 2 menit untuk menunggu teman-teman kalian yang ingin masuk. Pak Agung. Pak Agung, apakah sudah bisa dimulai nih, Pak? Mulai, Mas. Oke, baik. Ini walaupun masih 25 siswa, nanti teman-teman yang lain bisa sambil menyusul ya, begitu. Ya baik, mohon izin Bapak untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak. Monggo, sukses. Iya, Pak. Baik, anak-anak, Bapak ambil alih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, anak-anak semua? Masih tetap semangat kan? Masih. Ya, alhamdulillah. Walaupun kemarin libur weekend ya, hari Minggu, dan sekarang masuk lagi, tetap harus semangat ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke? Ya, suara Bapak bisa terdengarkan, anak-anak semua? Bisa. Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, diberikan kemudahan serta ilmu yang kita sama-sama belajar dapat bermanfaat bagi kita. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa, ketua kelasnya. Siapa ini? Ngelek, Pak, ngelek. Oh, ngelek. Sebentar. Sudah jelas lagi? Saya, Pak. Ya. Baik, Mas Kasano bisa dipimpin berdoa teman-temannya, Mas. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, sebaiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih kepada Dek Kasano ya yang sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini, kepada teman-teman semua. Semoga kita diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik. Ini anak-anak semua, kalian semua baru melihat Bapak ya. Ya, Pak. Ya, baik. Jadi Bapak baru pertama kali masuk di kelas kalian, tepatnya di kelas 10 MIPA 1. Sebenarnya itu Bapak sudah masuk di minggu kemarin, tetapi kan hari Selasa kemarin itu kan libur, tanggal 17 Agustus. Nah, jadi Bapak tidak bisa masuk karena libur. Nah, maka untuk pertemuan perdana bersama Bapak,
untuk pertemuan perdana bersama Bapak dilakukan pada hari ini. Begitu nggih? Ya, perkenalkan dulu, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruh. Ya baik, perkenalkan nama Bapak Fathan Yusuf Anggulian, bisa dipanggil Pak Fathan. Bapak berasal dari Wonosobo yang sekarang melakukan PLP di SMA 13 Semarang. Nah, dari Bapak ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak semua? Belum ada? Ya, belum. Ya baik, itu sedikit perkenalan dari Bapak. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen anak-anak semua yang Bapak pantau di grup ini. Masih terlihat berapa ini? 30 orang ya? Kurang 5 orang lagi ya? Ya, sambil Bapak tunggu jikalau ada yang ingin masuk lagi gitu ya. Ya baik. Baik, sebelum Bapak masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin sedikit memotivasi kalian semua bahwasanya ini kalian di kelas 10 ya, baru pertama masuk SMA, sudah langsung PJJ atau pembelajarannya melalui Zoom jarak jauh. Nah, maka kalian semua harus tetap semangat, harus tetap menumbuhkan jiwa-jiwa semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun dia harus menggunakan metode Zoom atau pembelajaran jarak jauh. Itu ya, harus tetap produktif dan semangat. Oke? Ya, Pak. Ya, baik. Suara Bapak terdengar jelas kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak akan tampilkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebentar, Bapak siapkan PPT-nya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat apa belum? Anak semua PPT Bapak. Belum, Pak. Sebentar, menunggu. Sudah terlihat apa belum untuk sekarang? Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Kalau belum, kita tunggu dulu ya. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah. Nah, oke, baik. Baik, kita langsung memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak semua ya. Baik, jadi di pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas atau belajar mengenai tepatnya di bab 2, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hari ini, dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan berfokus atau kita akan mendalami kepada materi yang di subbab pertama, yaitu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih. Apakah kalian masih ingat pertemuan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya itu bersama Pak Agung belajar mengenai apa di bab 1? Coba salah satu bisa menjawab. Pancasila, Pak. Pancasila, ya, tepatnya mengenai bab apa? Nilai-nilai Pancasila. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu atau minggu bersama Agung, kalian sudah belajar mengenai di bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, maka bersama Bapak ini kalian akan melanjutkan di materi bab kedua, khususnya untuk di subbab A atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita mulai ya. Nah, jadi
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak semua, adalah setelah kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan siswa dapat mengamalkan perilaku yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, siswa dapat menguraikan wilayah negara dan deklarasi Juanda. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Yang keempat, siswa dapat menganalisis ruang lingkup wilayah negara yang mencakup wilayah daratan, perairan, dan udara. Yang kelima, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, siswa dapat menganalisis batas wilayah Republik Indonesia. Serta yang terakhir adalah siswa dapat mengidentifikasi kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Baik, lantas cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama apa saja? Yang pertama, pengertian wilayah negara dan deklarasi Juanda. Yang kedua, ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, mengenai batas wilayah Republik Indonesia. Dan yang keempat atau poin yang terakhir adalah kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah NKRI, seperti itu. Nah, baik. Lanjut untuk yang pertama, kita masuk pada materi yang pertama adalah pengertian wilayah dan deklarasi Juanda. Nah, sebelum Bapak menjelaskan nih, Bapak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Tentunya mengenai bahasan kita atau materi kita mengenai wilayah negara Indonesia. Nah, negara tanpa wilayah itu dapat dikatakan atau disebut negara atau tidak? Coba teman-teman anak-anak bisa mengeluarkan pendapatnya. Negara tanpa wilayah itu dapat disebut negara atau tidak? Tidak. Itu siapa yang menjawab? Coba dijelaskan. Dijelaskan mengapa negara tanpa wilayah itu tidak dapat disebut negara, itu kenapa? Coba. Anissa, Olivia, karena kenapa? Karena di situ tidak ada wilayah dan tidak ada orangnya. Ya, baik. Betul sekali ya. Bapak akan tambahkan jawabannya ya. Jadi, negara itu tanpa wilayah tidak dapat disebut dengan negara. Karena apa? Syarat mutlak berdirinya suatu negara itu haruslah memuat 2 unsur. Yang pertama adalah unsur konstitutif yang meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Serta unsur yang kedua adalah unsur deklaratif yang meliputi pengakuan dari negara lain. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya syarat dari berdirinya suatu negara itu adalah adanya wilayah yang termasuk dalam unsur konstitutif. Maka jikalau negara tanpa adanya wilayah maka tidak dapat disebut oleh negara atau disebut dengan negara karena tidak memenuhi unsur dari pembentukan negara itu sendiri. Seperti itu. Jelas ya? Yes. Ya, baik. Bisa sambil dicatat atau di SS mungkin nanti siapa tahu bisa keluar saat ada ujian dan sebagainya. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, Bapak akan masuk pada materi yang pertama adalah mengenai wilayah negara. Menurut Iwayan Pardiana 1990 bahwa wilayah merupakan suatu ruang di mana warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan berbagai aktivitasnya. Sementara itu, menurut Ensiklopedia Umum mendefinisikan bahwa wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut tentunya. Maka dalam hal ini wilayah negara meliputi daratan, lautan, dan ruang udara sebagai tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan warga negara. Sehingga negara memiliki kedaulatan penuh atas negara, tanah, air, dan udara. Seperti itu. Nah, maka anak-anak semua dapat kita ketahui bersama bahwa
wilayah dalam suatu negara itu harus meliputi adanya wilayah daratan, udara, dan perairan seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri, jika kita lihat Indonesia sebagai negara juga memiliki wilayahnya sendiri. Wilayah negara Indonesia ini termasuk dalam David Hours Palette, yaitu suatu bentuk negara yang terpisah oleh wilayah, laut, atau negara lain. Dengan kata lain bahwa Indonesia adalah negara yang batas wilayahnya dengan negara lain dipisahkan oleh perairan laut atau negara lain seperti itu. Nah, itu merupakan wilayah negara Indonesia sendiri ya. Lanjut. Nah, maka jika kita menganalisis mengenai wilayah negara, maka penjelasan mengenai wilayah negara Indonesia ini yang lebih konkret dapat dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah, bisa anak-anak saksikan di slide ya. Yang pertama adalah di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang mana disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berjadikan Nusantara dengan wilayah dan batas-batasnya dan hak-hak yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah, jadi bunyi dari pasal 225A itu seperti itu. Lantas jika kita lihat di dalam yang kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang mendefinisikan wilayah negara Indonesia itu adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari daratan, perairan pendalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang di udara atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, itu seperti bunyi dari pasal undang-undang, bunyi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Nah, yang ketiga adalah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang mana di dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia termasuk serta dalam zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang seperti itu. Serta yang keempat, di dalam PP Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 juga disebutkan bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baik, nah itu jadi keempat peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa mengenai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah dijabarkan melalui undang-undang serta peraturan pemerintah yang sudah Bapak jelaskan tersebut. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu anak-anak semua? Belum ada, Bu. Belum ada? Belum ada, Pak. Ya, baik. Kalau belum ada, Bapak lanjutkan ya. Nah, setelah kita mengetahui wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan, lantas kita dapat menyimpulkan anak semua bahwa wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang menjadi daerah tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi penduduknya. Dengan demikian, wilayah negara meliputi daratan, perairan, kepulauan, dan laut teritorial, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, itu merupakan kesimpulan dari wilayah negara itu sendiri ya, anak-anak semua. Yang sebagaimana meliputi daratan, perairan, udara, dan lain sebagainya itu. Nah, itu merupakan kesimpulan dari wilayah negara. Bisa di SS ya mungkin ya. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian wilayah negara, kita akan masuk kepada deklarasi Juanda. Nah, berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1958, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut, terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Nah, deklarasi Juanda ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah,
tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan dari deklarasi Juanda tersebut, Republik Indonesia menganut konsep negara kelautan yang bercirikan Nusantara. Nah, konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Nah, itu merupakan hasil dari deklarasi Juanda ya, yang tadinya hanya 3 mil laut dari garis pantai menjadi dapat diakui sepenuh oleh bangsa Indonesia. Nah, sejak itu dunia internasional mengakui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi dengan adanya deklarasi Juanda ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia bisa menjadi negara yang diakui oleh Konvensi PBB sebagai negara kesatuan, di mana lautnya bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu. Karena deklarasi inilah memiliki taman wilayah sebesar 2 juta kilometer. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan hasil dari deklarasi Juanda ya, yang tadinya sebelum deklarasi Juanda ini hanya 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut rendah. Dengan dikeluarkannya atau pasca deklarasi Juanda ini, wilayah laut atau kepulauan Indonesia ini dapat diakuisisi secara penuh. Itu ya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke ruang lingkup wilayah negara Indonesia, berdasarkan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan atau Bapak jelaskan mengenai wilayah negara Indonesia serta wilayah kepulauan. Nah, Indonesia ini kan berarti dapat dikatakan sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Nah, Bapak ingin bertanya, mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan serta Indonesia disebut sebagai negara maritim? Nah, itu alasannya apa? Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan serta negara maritim? Ayo, bisa menjawab anak-anak semua. Mengapa disebut negara kepulauan serta maritim? Karena terdiri dari banyak pulau, dan kalau maritim karena wilayah perairan lebih besar dari wilayah daratan. Betul sekali. Ya, Anissa ini luar biasa ya, betul sekali. Jadi mengapa disebut sebagai negara? Ya, jadi mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Bahwa Indonesia ini memiliki pulau yang sangat-sangatlah banyak, terhitung kurang lebih ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia, yang diakui oleh PBB sekitar 16.000 sekian. Ini menunjukkan bahwa begitu banyak dan begitu luasnya wilayah perairan di Indonesia, khususnya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, dengan sangatnya banyaknya ini pulau yang ada di Indonesia, maka Indonesia dikenal atau disebut sebagai negara kepulauan. Nah, lantas mengapa disebut sebagai negara maritim? Betul sekali. Karena wilayah Indonesia ini dominan atau lebih banyak wilayah perairan dari wilayah daratan, maka disebut sebagai negara maritim seperti itu. Kurang lebih perbandingannya itu wilayah lautnya itu 70%, serta wilayah darat 30% seperti itu. Nah, baik, terima kasih kepada Anissa Alivia yang sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan ya pada ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Sebentar. Nah, pengertian ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Ruang lingkup wilayah negara Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah suatu negara. Di dalam ruang lingkup itu tidak hanya tercakup daratan, tetapi juga perairan serta ruang udara di atasnya. Dengan kata lain, bahwa terdapat 3 dimensi dalam suatu negara, yaitu wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Nah, lantas Iwayan Pranyana 1990 menyebutkan bahwa wilayah negara sebagai ruang tidak saja terdiri dari daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki oleh setiap negara.
Nah, jadi dari dua pengertian ini dapat kita ketahui bahwa wilayah negara itu bukan hanya daratan dan perairan saja, anak semua, tetapi juga meliputi wilayah daratan, perairan, serta udara yang ada di atasnya. Nah, jadi memiliki 3 aspek semua, dari daratan, perairan, serta udara. Itu merupakan pendapat yang disampaikan oleh I. Wayan Pardiana seperti itu. Jadi bukan hanya perairan dan daratan saja, melainkan meliputi udara. Seperti itu. Next, Pak lanjutkan. Nah, jika kita melihat ruang lingkup negara Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan, meliputi 3 aspek ya, yaitu wilayah lautan, wilayah daratan, serta wilayah udara. Di Indonesia itu sendiri, bahwa wilayah lautan di Indonesia dibagi menjadi 3 ya anak semua. Jadi meliputi zona laut teritorial, zona landas kontinen, serta ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Nah, yang kedua ada wilayah daratan Indonesia, serta yang ketiga adalah wilayah udara Indonesia. Baik, Bapak akan masuk satu persatu menjelaskan akan lebih detail ya semuanya. Yang pertama mengenai wilayah laut Indonesia yang diklasifikasikan menjadi 3. Nah, baik, sebelum Bapak masuk ya, wilayah Indonesia itu antara wilayah perairan dan wilayah darat itu lebih luas mana? Berdasarkan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Wilayah perairan. Ya, betul. Karena apa coba? Disampaikan sedikit alasannya itu kenapa? Karena gimana? Ya baik, Bapak langsung jelaskan saja. Jadi sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas daripada wilayah daratannya, wilayah Indonesia ini sangatlah luas dengan kekayaan laut yang melimpah, yang di dalamnya ikan-ikan, rumput laut, karang dan sebagainya. Ada dan terkadang di wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan. Nah, jadi dapat disimpulkan atau dapat dikatakan bahwa wilayah Indonesia ini lebih luas wilayah laut daripada wilayah daratan. Seperti itu. Next, lanjut. Nah, baik, Bapak akan masuk kepada wilayah Indonesia, yaitu wilayah laut. Sebagai negara kepulauan yang wilayah lebih luas dari wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangatlah vital atau sangatlah penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Nah, ini dibagi menjadi 3 ya anak-anak semua. Yang pertama adalah batas laut teritorial atau zona landas teritorial, yaitu merupakan wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut. Batas laut teritorial negara hanya adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara ketika air laut surut. Nah, maka pada zona ini yang dibatasi oleh garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar laut lepas. Pada zona ini, negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya, tetapi juga menyediakan alur pelayaran lintas damai baik dari atas maupun dari bawah. Gitu. Maka wilayah laut teritorial Indonesia diumumkan pemerintah pada tanggal 13 Desember 1953 yang dikenal dengan Deklarasi Juanda dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Nah, jadi wilayah zona laut teritorial ini ditetapkan berdasarkan Deklarasi Juanda ya yang sudah kita bahas semua di slide sebelumnya.
Nah, yang kedua adalah zona landas kontinen. Zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalamannya, lautnya kurang lebih 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Nah, jadi anak-anak semua pada zona ini pemerintah memiliki kewenangan. Kewenangan untuk apa? Untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berkewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Batas landas kontinen diumumkan ini, jadi zona landas kontinen ini diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969 seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sebentar. Yang mempunyai pengertian bahwa ZEE merupakan wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini, serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu. Bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah laut. Nah, jadi di dalam ZEE ini suatu wilayah negara itu bebas untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di dalamnya. Nah, baik, itu merupakan 3 pembagian dari konvensi PBB mengenai wilayah laut Indonesia. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak semua? Belum ada? Belum ada, Pak. Ya, baik. Kalau belum, Bapak lanjutkan ya. Nah, sebentar. Nah, setelah kita mengetahui wilayah laut Indonesia, maka kita akan masuk kepada wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung, lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman penduduk. Nah, di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang sangat melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, dan lain sebagainya. Nah, maka negara berdasarkan batas-batas yang diatur, batas wilayah daratan negara dapat berupa yang pertama, batas alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, dan lembah. Yang kedua, batas buatan, misalnya pagar, tembok, pagar kawat, duri, dan parit. Yang ketiga, batas wilayah menurut hitungan yaitu berupa garis lintang dan garis bujur pada peta. Nah, wilayah daratan Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas ya, yang terdiri dari 5 pulau. Mana saja? Yaitu Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Papua, serta pulau-pulau kecil lainnya yang totalnya ada 17 ribuan pulau ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi juga. Next, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui wilayah laut dan daratan, kita akan masuk kepada wilayah udara. Baik, wilayah udara adalah udara yang berada di wilayah permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut. Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi wilayah udara di wilayah udaranya. Misalnya, untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Adapun juga Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara atas wilayahnya. Nah, selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah
daratan, dan lautan. Nah, baik dari sini dapat diketahui bahwa wilayah udara Indonesia itu berada di atas daratan dan lautan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, baik Bapak lanjutkan. Nah, maka kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan perbatasan negara Indonesia ini ada 10 ya anak-anak semua. Yang pertama, menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Yang kedua, mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Yang ketiga, membangun atau membuat tanda batas wilayah negara. Yang keempat, melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya. Yang kelima adalah memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keenam, memberikan izin lintas damai pada kapal-kapal asing untuk melintasi kepulauan teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditetapkan atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh adalah melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial. Yang kedelapan, menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk demi pertahanan dan keamanan. Yang kesembilan adalah membuat dan memperbaharui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Serta yang ke-10 atau yang terakhir adalah menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan. Nah, itu merupakan kewenangan ya anak-anak semua dari pemerintah dalam kaitannya mengelola wilayah negara dan perbatasan Indonesia. Itu merupakan 10 kewenangan ya yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola wilayah dan perbatasan Indonesia. Next, lanjut. Nah, yang ketiga adalah batas wilayah Republik Indonesia. Mana saja? Baik, akan kita lihat. Di sisi barat. Nah, jika kita mengetahui bahwa Indonesia itu bagaimana? Suaranya putus-putus. Apakah sudah jelas lagi suaranya? Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Ya, baik. Kita mengetahui bahwa Indonesia itu mempunyai batas-batas yang bersinggungan, baik itu dari jalur daratan maupun dari jalur lautan. Nah, maka Bapak akan jelaskan mengenai batas-batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari sisi barat. Nah, di sisi barat ini Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India di Laut Andaman dan Samudra Hindia. Untuk daratannya, Indonesia tidak ada negara yang berbatasan langsung. Itu merupakan di sisi batas barat. Yang kedua adalah di sisi batas sisi timur. Perairan Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Republik serta pada daratan berbatasan dengan Pulau Papua Nugini. Nah, wilayah di Indonesia Timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini, yaitu Papua Nugini bagian barat. Nah, itu merupakan perbatasan Indonesia di sisi timur. Yang ketiga adalah di sisi utara. Indonesia berbatasan dengan mana saja? Nah, di sisi utara Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Serta di perairan Indonesia berbatasan dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, serta yang terakhir adalah Filipina. Serta yang terakhir di sisi selatan Indonesia itu berbatasan perairannya itu Samudra Hindia, perairan Australia, dan perairan Timor Leste. Sementara itu dalam daratan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Itulah batas-batas wilayah negara Indonesia dari wilayah perairan serta wilayah daratan. Itu. Next, kita lanjut.
Nah, sebelum Bapak lanjutkan ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, lantas dengan adanya ketentuan wilayah dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini dimaksudkan untuk apa? Nah, jadi adanya ketentuan wilayah negara Indonesia ini yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini dimaksudkan untuk apa? Coba ada yang bisa menjawab apa tidak? Bapak tunjuk ya, coba ya. Sebentar, Bapak coba tunjuk ya. Agrilian yang mau menjawab. Adanya wilayah ketentuan negara ini dimaksudkan untuk apa? Sebagai apa? Mengapa ditentukan dalam undang-undang begitu? Menurut kamu apa, Aprilian? Iya, Pak. Aprilian, coba menurut kamu adanya ketentuan wilayah negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dimaksudkan untuk apa? Wilayah negara itu dimasukkan dalam undang-undang itu fungsinya atau berguna untuk apa gitu? Bagaimana? Mengukuhkan kedaulatan NKRI. Nah, ya baik. Satu lagi ya Bapak tanya ya, sebentar. Suaranya apakah sudah jelas lagi nih? Sebentar. Bapak pindah dulu ya, sebentar. Ya baik, apakah suara Bapak sudah terdengar jelas lagi? Sudah, Pak. Ya baik. Bapak tanya satu lagi ya sama Anissa Alivia. Adanya ketentuan wilayah negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dimaksudkan untuk apa? Coba. Agar lebih berkembang dan maju. Agar lebih berkembang dan maju. Ya, baik, betul sekali. Ya, terima kasih ya kepada Aprilian dan Mbak Anissa yang sudah menyampaikannya. Jadi, adanya ketentuan wilayah negara dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Nah, jadi dengan adanya dituang dalam undang-undang ini dapat lebih mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI agar tidak dijajah atau dikuasai oleh negara lain seperti itu. Nah, jadi itu fungsinya adalah seperti itu untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Dicatat ya. Sudah? Sudah? Oke, baik, Bapak lanjutkan. Nah, yang keempat adalah kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah NKRI. Baik, enggak. Nah, semua kekayaan alam di Indonesia ini merupakan anugerah yang tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kekayaan alam di Indonesia harus digunakan sebaik-baiknya dan dijaga agar dapat dinikmati generasi-generasi berikutnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengatur pihak-pihak yang berhak menguasai kekayaan alam Indonesia, yang tentunya tertuang dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai zat orang lain hanya dikuasai oleh negara. Serta yang di dalam pasal 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti itu. Nah, itu merupakan bunyi dari pasal yang menegaskan bahwa negara sebagai yang mengatur dalam wilayah kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Next, lanjut. Nah, lantas bagaimana maka kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini dengan tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, bagaimana ini dalam Hayati 2015 menyatakan bahwa hak penguasaan negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ini akan mewujudkan kewajiban negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat kekayaan alam harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi dapat diketahui bahwa segala kekayaan alam, baik itu air maupun kekayaan alam yang lainnya yang terkandung di dalam bangsa Indonesia ini harus digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Harus demi kepentingan rakyat seperti itu. Yang kedua adalah melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Nah, jadi pemerintah ini harus menjamin ya, harus menjamin ya anak semua bahwa kekayaan alam yang terdapat di dalam bangsa Indonesia ini haruslah dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Jadi itulah tugas dari pemerintah sebagai pengelola kekayaan alam. Serta yang terakhir atau yang ketiga adalah mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Nah, jadi pemerintah juga memastikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki yang terkandung di dalam bangsa Indonesia ini haruslah terjamin atau mencegah pihak luar atau pihak manapun yang ingin mengambil kekayaan alam Indonesia. Nah, jadi ini tugas pemerintah. Makanya dapat Bapak katakan bahwa tugas pemerintah ini adalah dapat memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada. Yang kedua itu sumber daya alam itu juga harus harus dapat terjaminkan dinikmati oleh rakyat secara langsung. Serta yang ketiga adalah kekayaan alam tersebut juga harus dilindungi agar tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Nah, itu. Nah, baik. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Lantas, dengan kekayaan alam yang begitu melimpah di dalam bangsa Indonesia, bagaimana cara kalian untuk melestarikan kekayaan alam Indonesia? Menurut kalian, bagaimana cara kalian atau perwujudan kalian dalam melestarikan kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah ini? Arindra Anantia, coba. Menurut kamu apa? Tidak boros menggunakan berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia, Pak. Ya, tidak bolos dalam menggunakan berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Betul. Nah, baik, Bapak bertanya satu lagi ya kepada Aulia Dinda, coba. Menurut kamu sikap atau perilaku apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan kekayaan alam yang ada di Indonesia? Menurut kamu? Mbak Ani belum. Ya, Mbak Ani TU. Meningkatkan modernisasi. Meningkatkan modernisasi ya. Jadi dengan meningkatkan modernisasi ini kekayaan alam Indonesia dapat lebih terjaga dan dapat lebih terlindungi, begitu ya. Ya, baik. Ya, terima kasih yang sudah menyampaikan tadi.
salah satu cara atau sikap perwujudan kita dalam melestarikan kekayaan alam Indonesia ini adalah kita ikut melestarikan, kita ikut menjaga alam kita sebaik-baiknya agar kita semua generasi-generasi penerus kita dapat terus menikmati kekayaan alam yang terkandung di dalam bangsa Indonesia seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari anak-anak semua? Tidak ada, Pak. Belum ada? Oh ya, baik. Baik. Kalau begitu, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, sebelum Bapak memberikan tugas atau pertemuan kita di minggu depan, marilah bersama-sama kita menyimpulkan pertemuan kita terlebih dahulu ya. Jadi kita sudah belajar mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi wilayah negara merupakan salah satu unsur negara yang menjadi tempat daerah tinggal dan sumber kehidupan bagi penduduknya. Dengan demikian bahwa wilayah negara meliputi daratan, perairan, kepulauan, laut teritorial, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, lantas bangsa Indonesia sendiri pun juga memiliki batas-batas wilayah dengan negara lain. Dapat dilihat dari berbagai sisi barat, utara, selatan, dan timur seperti itu. Nah, yang terakhir bahwa yang kita patut syukuri adalah dengan adanya deklarasi Juanda ini, batas laut Indonesia ini yang tadinya hanya 3 mil laut dari pantai dapat lebih luas dinikmati atau dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan keuntungan kita atau hal yang wajib kita syukuri bersama-sama seperti itu. Seperti itu ya, simpulan kita pada pagi hari ini. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Pak. Ya baik, ya sebagai refleksi kita bersama bahwa kita semua sebagai warga negara Indonesia harus senantiasa menjaga ya kekayaan alam Indonesia. Jadi refleksi dari kita belajar pada pagi hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan rasa-rasa, bagaimana kita meningkatkan jiwa kita dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti itu. Nah, baik, setelah kita bersama sudah menyimpulkan pertemuan kita, juga melakukan refleksi ya. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan penugasan kepada kalian. Bapak ingin memberikan dua informasi. Bisa disimak ya. Cek. Jadi, penugasan buat kalian adalah yang pertama, buatlah video presentasi yang menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif luasnya wilayah negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi penugasan kalian sebagai bentuk penugasan adalah kalian membuat video presentasi mengenai apa? Mengenai dampak positif dan dampak negatif dari luasnya wilayah negara Indonesia. Nah, itu apa saja dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Nah, itu kalian buat sampaikan melalui video yang durasinya 2-3 menit saja mengenai itu dampak negatif dan dampak negatif, positif dan negatif ya mengenai luasnya wilayah negara Indonesia itu apa saja, bagaimana. Nah, itu merupakan penugasan bagi kalian. Durasinya tidak usah lama-lama, cukup 2-3 menit. Nah, nantinya dikirimkan ke email Bapak yang sudah Bapak tampilkan itu ya. Maksimal pengumpulan hari Jumat. Nah, mengenai penugasan ini, apakah saya ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah sudah cukup jelas dengan penugasannya? Sudah, Pak. Pak. Jelas ya? Jadi maksimal hari Jumat ya, jam 12 siang pada Bapak. Nanti akan Bapak rekap, akan Bapak sebagai bahan penilaian bagi kalian, penilaian penugasan. Itu informasi yang pertama.
Informasi yang kedua yang ingin Bapak sampaikan adalah di minggu depan Bapak akan melakukan evaluasi atau ulangan harian pada kalian semua. Nah, jadi ulangan hariannya itu adalah mengenai bab 2, khususnya di subbab A. Ya, jadi materinya adalah di bab 2, khususnya hanya di subbab A saja. Nah, nanti bentuknya berupa uraian yang akan Bapak sajikan dalam bentuk Google Form. Seperti itu. Jadi kalian minggu depan, hari Selasa depan, jam 10 sampai jam 11, Bapak beri waktu 50 menit untuk mengerjakan soal ulangan harian di Google Form. Nah, nanti untuk materinya yang sudah Bapak sampaikan di bab 2, khususnya di subbab A. Seperti itu. Nanti akan Bapak kasihkan kisi-kisinya ya. Jadi tidak usah terlalu luas sampai bab 2, cukup di subbab A saja materinya. Ya, begitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana? Anissa, apakah ada yang ditanyakan? Itu nanti PPT-nya dikirim di grup nggak? Oh, ya PPT akan Bapak kirim grup sebagai bahan belajar kalian. Ya, tenang, akan Bapak kirim. Jadi materinya yang kita belajar pada pagi hari ini ya, sebenarnya itu apa ini namanya, kan ini untuk ketertinggalan dari kelas yang lain. Nah, Selasa kemarin itu kan di kelas 10. Nah, maka ini agar dari kelas yang lain, jadi minggu depan agar sesuai dengan jadwal yang lain melakukan ulangan harian, khususnya kelas ya. Jelas semua ya? Bagaimana? Jelas? Pak, Ya. kelas 10 MIPA 1 belum ulangan harian pertama, Pak. Tidak apa-apa. Nanti akan Bapak komunikasikan lagi kepada Pak Agung. Nanti akan Bapak informasikan lebih lanjut. Seperti itu ya. Baik, Pak. Jadi mungkin sama Pak Agung belum melakukan ulangan. Nah, ulangan harian yang pertama itu bersama Bapak seperti itu. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 tepat, 10 pas, maka Bapak akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Terima kasih atas semangat kalian semua dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan belajar untuk ulangan harian minggu depan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, apakah ada tambahan, Pak? Sebelumnya, Pak. Selamat, bagus, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, jadi anak-anak bisa keluar, nggih.